Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya Bu Erna di sini dari Hadijaya, bidang pelatihan. Terima kasih sudah berkenan dan bersedia menonton juga menyaksikan kegiatan pelatihan pembelajaran yang dilaksanakan oleh LKP dan LPK Hadijaya. LKP dan LPK Hadijaya mempunyai bidang pelatihan, ada pengasuh anak dan babysitter. Salah satu profesi seorang babysitter adalah yang pekerjaannya mengasuh, menjaga, juga merawat bayi dan anak. Kalau untuk bayi 0 sampai 1 tahun itu seorang babysitter, tapi kalau pengasuh anak 1 tahun sampai 5 tahun. Oke, silahkan kita lanjut ya. Sebagai seorang babysitter yang mempunyai profesi untuk menjaga, merawat, mengasuh dari mulai kebutuhan makan, minum, pakaian, juga kebutuhan lainnya seperti mainan, juga kebersihan kamar dan kesehatannya, juga tumbuh kembangnya, harus memiliki dan mempunyai persyaratan menjadi seorang babysitter yang baik. Jadi ada beberapa yang bisa dilakukan untuk menjadi seorang babysitter yang baik itu. Ada beberapa persyaratan yang harus dipunyai oleh seorang babysitter dan pengasuh anak yang baik. Yang pertama tentunya pada saat kita mendaftar ada batasan usia, ada data diri, KTP, dan surat izin orang tua atau pasangan atau suami, dan lain sebagainya. Ada beberapa lembaga yang memang mensyaratkan membuat perjanjian MOU antara babysitter atau pengasuh anak dengan lembaga. Baru setelah bekerja itu babysitter dan pengasuh anak dengan lembaga dan pengguna jasa. Nah, 10 syarat itu yang menjadi wajib untuk menjadi seorang babysitter yang baik tentunya ya. Yang pertama adalah sehat jasmani dan rohani. Sehat jasmani dan rohani, kenapa harus sehat jasmani dan rohani? Karena seorang babysitter dan pengasuh anak itu harus berinteraksi setiap hari, setiap saat, juga terkait tumbuh kembangnya. Jadi untuk mengasuh atau merawat seorang baby atau anak itu, dirinya sendiri harus sehat. Mohon maaf, seorang babysitter memang disyaratkan untuk jasmaninya harus lengkap, tidak boleh ada yang kurang. Karena pada saat dia harus membantu, menolong, merawat, akan kesulitan untuk pekerjaan sebagai seorang babysitter dan pengasuh anak. Jadi tidak memiliki penyakit bawaan. Juga dibuktikan dengan apa? MCU atau tes kesehatan. Jadi harus sehat jasmani dan rohani. Yang kedua, ini yang terpenting juga, berbakat dan berminat dalam perawatan bayi dan anak. Jadi seseorang pastilah, kalau perempuan itu pasti mempunyai jiwa seorang ibu, kelembutan menjadi orang tua. Tetapi tidak setiap wanita atau seorang ibu itu berbakat dan sabar ya, berminat dalam perawatan. Dan jadi seorang babysitter sangat-sangat dibutuhkan hal seperti itu. Berbakat dan berminat dalam bidang perawatan bayi dan anak. Yang ketiga adalah jujur, sabar, dan dapat dipercaya, juga rajin. Jadi jujur di sini seseorang babysitter harus jujur, sabar, karena apapun yang dilakukan itu harus ada pertanggungjawabannya, karena apa yang dilakukan itu berimbas dan berefek pada tumbuh kembang bayi dan anak gitu. Jadi harus memiliki benar-benar attitude kejujuran. Jadi apakah misalnya contoh seorang bayi dan anak itu sudah makan atau belum, atau nasinya atau makanannya yang dimakan itu benar-benar habis atau malah dibuang. Jadi dan itu akan kelihatan nantinya pada saat tumbuh kembangnya, akan tumbuh bagus, sehat, atau tumbuh kembangnya malah dipegang atau dirawat seorang babysitter jadi tidak baik. Yang kedua, sabar.
menjadi seorang babysitter dan pengasuh anak harus sabar sekali, karena pada masa tumbuh kembang dari mulai baru lahir sampai usia 5 tahun itu memang bayi itu baru tumbuh. Setiap fase pertumbuhan itu membutuhkan ketelatenan, kesabaran menghadapinya. Jadi kalau seorang babysitter dan pengasuh anak, kenapa dalam 1 bulan itu harus ada cuti 2 hari? Kalau memang lelah atau jenuh atau ada masalah lain, bisa mengambil cuti. Jangan melampiaskan kekesalan atau masalah pribadi itu ke anak atau ke baby ya. Itu tidak baik. Dan rajin. Jadi seorang babysitter dan pengasuh anak itu memang harus rajin. Pekerjaannya harus telaten, ditulis setiap apa yang harus dilakukan kalau memang ada hal-hal yang dipesankan oleh pengguna jasa atau orang tua bayi dan anak. Jadi memang benar-benar harus rajin, tidak harus disuruh, karena itu menyangkut tumbuh kembang bayi dan anak, dan dapat dipercaya. Jadi segala perbuatannya atau perkataannya itu seorang babysitter dan anak itu menjadi role model bagi anak. Jadi akan selalu diikuti dan selalu menjadi contoh. Kalau itu dia tidak dapat dipercaya atau malah nggak jujur, si anak pun akan mencontoh hal-hal yang tidak baik. Yang keempat selanjutnya adalah dapat dan mudah dengan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Jadi seorang babysitter dan pengasuh anak itu harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Misalnya tinggal dalam satu lingkungan keluarga yang dari latar belakang suku tertentu, agama tertentu, dia harus bisa bagaimana menyesuaikan diri, dia harus bisa menempatkan diri, harus bisa mengajarkan hal seperti itu kepada anak, bagaimana sopan santun, tutur kata. Jadi seorang babysitter benar-benar harus dimulai dari hatinya harus baik, jujur, dapat dipercaya, dan pikirannya juga harus baik, tutur kata juga baik. Segala tingkah lakunya itu akan menjadi role model dan menjadi percontohan bagi anak. Yang selanjutnya dapat menerima keadaan. Jadi seorang babysitter dan pengasuh anak walaupun sudah pernah bekerja di mana, misalnya di keluarga A dengan keadaan yang mewah atau bagus, ada di keluarga B, dia juga harus bisa menyesuaikan dengan keadaan keluarga tersebut. Tidak bisa menggunakan ukuran atau patokan pada saat dia bekerja pertama ke bekerja kedua harus sama. Jadi apapun keadaannya harus bisa menerima dan menyesuaikan, juga beradaptasi dengan lingkungan yang baru pada saat dia bekerja di satu keluarga. Terus yang selanjutnya adalah dapat menyimpan rahasia. Rahasia apa? Pada saat kita bekerja di satu keluarga itu terkadang kan satu keluarga itu mempunyai rahasia rumah tangga apapun yang dilakukan. Kalau memang bukan urusan terkait pengasuhan anak dan babysitter menjadi job tugas tanggung jawabnya, tidak usah terlalu ikut campur gitu, atau mungkin malah menceritakan kepada tetangga, keluarga, atau dengan teman sejawat membuka aib, menceritakan keadaan keluarga si A, keluarga pengguna jasa, ketidakbaikannya atau apa, atau hal-hal apapun yang mungkin maaf terkait menyimpan benda-benda berharga, itu juga tidak boleh. Seorang babysitter menceritakan, oh bapakku pengguna jasa atau ibunya menyimpan loh satu barang berharga di kamar depan, di mana itu akan menjadi bahaya dan bumerang, karena ada di luaran sana orang-orang yang berniat tidak baik. Selanjutnya adalah berani menghadapi segala kemungkinan dalam membela kebenaran. Dalam arti kalau memang apa yang kita lakukan dalam pekerjaan atau di lingkup keluarga itu ada yang membahayakan, tetapi apalagi berdampak untuk anak, nah itu kita harus berani menghadapi. Misalnya ada orang jahat atau orang nggak baik, dan itu harus diantisipasi. Kalau memang bukan keluarga atau siapa, tidak mudah membuka diri atau membuka pintu atau menyuruh orang lain untuk masuk ke dalam rumah. Jadi hal-hal begitu juga membahayakan kita. Atau kemungkinan misalnya kita berinteraksi dengan dalam satu keluarga itu ada mungkin ada sopir, ada asisten rumah, atau ada yang lain, dan memang ada mungkin tindakan yang tidak benar. Kalau memang dia tidak melakukan, dia harus berani, selama keberaninya itu untuk hal kebaikan. Yang selanjutnya adalah selalu bersikap sopan dan ramah. Jadi
dimanapun seorang babysitter dan pengasuh anak itu harus bersikap sopan dan ramah, terutama kenapa harus seperti itu? Sapa, salam, senyum itu harus diterapkan. Jadi selama mencontohkan kepada anak untuk selalu bersikap sopan santun, bertutur kata yang baik, berpikir yang baik, bertingkah laku yang baik. Misalnya selamat pagi, selamat siang Bapak dan Ibu Mama, atau selamat sore. Setiap kata ini selalu mengucapkan apa yang sudah diberikan, terima kasih dan lain sebagainya. Nah, itu wajib sekali harus dipunyai seorang babysitter atau perawat atau pengasuh bayi dan anak. Terus seorang pengasuh bayi dan anak juga harus cerdas dan terampil. Di sini apa? Harus cerdas karena dia mengajarkan bukan kepada barang, misalnya boneka bayi atau lainnya, tetapi kepada seseorang anak yang memang baru lahir, yang harus dibentuk di masa tahun emas, masa pertumbuhan, dan itu bisa melatih mungkin dengan kita banyak belajar dari mungkin bahasa, terus kebiasaan atau permainan apa yang mengasah otak. Jadi hal itu akan membuat anak tuh semakin senang dan nyaman, juga tumbuh kembang anak semakin baik. Yang selanjutnya terakhir adalah sikap dan sifat terpuji seorang babysitter atau pengasuh anak itu sangat diperlukan. Jadi pada saat seorang babysitter dan pengasuh anak itu selalu bersikap baik dan bersikap terpuji, jarang ada misalnya maaf tutur kata yang tidak baik, pikiran yang tidak baik, atau sikap yang tidak baik, anak yang diasuhnya juga akan tumbuh kembang sehat secara jasmani dan rohani. Saya rasa itu mungkin semoga bermanfaat untuk yang menyukai bidang untuk babysitter dan pengasuh anak. Semoga bermanfaat. Jalali ya, selalu like dan subscribe. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.